Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, khususnya kepada kaum milenial yang memiliki masa depan, yang hari ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam tantangan ke depan yang syarat, berat, dan kompetitif. Sebagai kaum milenial ada 4 hal yang harus dimilikinya. Pertama, bekalilah setiap diri dengan iman yang mantap. Karena orang yang tidak punya iman gampang goyah hidupnya, gampang putus asa menghadapi berbagai macam godaan, cobaan, tantangan, dan rintangan. Biasanya ada saja yang mengambil jalan pintas menghadapi tantangan yang berat, kemudian dengan cara bunuh diri. Itu bukan berasal dari ajaran agama manapun. Lebih-lebih Islam sangat mengecam kepada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah dengan cara mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menghadapi tantangan masa depannya. Cara menjawab menghadapi tantangan masa depan itu salah satu diantaranya adalah dengan iman. Maka pupuklah iman itu, karena iman itu naik turun sifatnya, yasidu wa yanqusu, naik dan kadang turun. Ini pertama. Yang kedua, hendaknya setiap kaum milenial memiliki ilmu yang luas dan mendalam, ilmu yang dipelajarinya di bangku sekolah, dan ilmu yang didapatinya dari pengalaman hidup yang dijumpai dalam kesehariannya. Singkat kata, orang yang berilmu itu akan bisa menghadapi tantangan masa depan dengan ceria dan bahagia. Dia akan mengetahui bagaimana cara mengatasi persoalan sepelit apapun, sesulit apapun. Ilmu akan mengantarkan seseorang bahagia bukan hanya dunia, tapi juga bahagia kelak di akhirat. Dengan ilmu, Allah akan angkat derajatnya orang itu, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka marilah kita terus menambah ilmu, mencari ilmu, mengejar ilmu, menambah sebanyak-banyaknya ilmu itu. Syarat yang ketiga bagi kaum milenial supaya bisa menghadapi tantangan masa depan adalah harus memiliki amal soleh, amal kebaikan yang banyak di tengah kehidupan ini. Orang yang banyak kebaikannya akan disenangi orang lain. Orang yang senantiasa menanam kebaikan, maka kebaikan itu akan tumbuh subur, besok akan berbuah, dan buahnya akan bisa dinikmati oleh mereka yang melakukan kebaikan itu. Dan syarat yang keempat, kaum milenial hendaknya melengkapi diri dengan jaringan yang seluas-luasnya, pertemanan, silaturahmi, networking, harus dimiliki oleh generasi yang akan menghadapi tantangan masa depan. Karena peran sahabat, mitra, dan korelasi dengan orang lain itu akan menyebabkan hubungan menjadi indah. Tantangan bisa dijawab dengan mudah, dan seluruhnya akan bisa diatasinya dengan sikap mandiri dan penuh kebersamaan dengan orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus tentang ilmu, tugas kita adalah mencarinya, mencari dan mencari, menggali dan menggali. Kita buru ilmu itu dimanapun, sehingga Rasul menyatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Walaupun hadis ini ada yang mempersoalkan akurasinya, tetapi semangatnya adalah carilah ilmu sampai dimanapun, sampai kapanpun. Orang yang mencari ilmu seluas-luasnya, maka dia akan memiliki bekal hidup yang mantap.
Selain dicari, maka cintai ilmu itu, maka ilmu itu akan mencintai kita. Cintai ilmu itu dengan cara mengamalkan, menghayati, mengajak orang lain, mendakwahkan, dan sekaligus membelanya. Ilmu yang sedemikian itu akan bertanggung jawab kepada kita karena dia merasa berhutang budi kepada kita atas kebaikan sikap kita itu. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan ilmu, semangati, penuh dengan semangat, tidak boleh putus asa. Kalau hari ini kesulitan memahami, maka masih ada hari esok, masih ada teman untuk bertanya, masih ada guru untuk bisa menjelaskan kesulitan-kesulitan itu. Maka semangatinya, semangatlah, tidak boleh kendor. Sebagaimana ada dalam sebuah kisah, seorang pelajar yang pulang dari kosnya putus asa, ingin berhenti sekolah, karena dia merasa susahnya bukan main memahami ilmu itu. Di tengah jalan kemudian diguyur hujan lebat, dia kemudian bernaung di sebuah gubuk di tengah sawah, dan di gubuk itu dia merenung sambil melihat tetes air hujan yang jatuh ke bawah, yang secara kebetulan di bawah tetes itu ada batu besar, dan batu itu berlubang karena tetesan air yang terjadi bertahun-tahun. Si pelajar tadi berpikir, kalau batu saja kena tetes air yang lemah bisa berlubang, apalagi otak kita yang Allah ciptakan sedemikian sempurna. Kalau kita sungguh-sungguh dan terus-menerus penuh dengan semangat, tidak pernah kendor, maka otak kita pun akan terbuka, akan berlubang. Maka masuklah ilmu sebanyak-banyaknya kepada otak kita. Maka orang yang mencari ilmu itu hendaknya istiqomah, continue, terus-menerus, tidak boleh kemudian istilahnya ada semangat, ada kendor, ada semangat, dan seterusnya. Harus senantiasa dijaga istiqomahnya. Maka yang tidak kalah pentingnya memohon ridhonya orang tua. Ketika berangkat cium tangan, pulang dari sekolah cium tangan orang tua, sekaligus mohon ridhonya guru, karena ilmu tanpa ridhonya guru tidak akan manfaat, tidak akan barokah. Mohon kepada orang tua ridhonya ketika akan berangkat, dan selama di sekolah mohon ridhonya guru, supaya para guru itu dengan senang hati mentransfer ilmu kepada semua murid, sehingga ilmunya bermanfaat dan barokah. Yang lain adalah perbanyak doa, karena ilmu itu adalah nur, cahaya Allah, dan cahaya Allah akan hinggap di hati orang yang penuh dengan kesucian hati. Tapi syaratnya mohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menjawab tantangan masa depan, dan ilmu yang tidak percuma. Dan kita mohon kepada Allah juga supaya diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Itu sebabnya melengkapi materi ini saya ingin sampaikan beberapa kalimat yang memotivasi kita. Yang pertama, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok, tapi belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Orang yang punya keyakinan bahwa akan hidup selama-lamanya dalam mencari ilmu, dia akan terus bersemangat. Yang kedua, mencari ilmu, khususnya ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Begitulah Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bukan ilmu yang mendatangi kita, tetapi kita yang mendatangi ilmu. Maka harus rajin ke sekolah. Ini pesan dari Imam Malik kepada kita. Kita harus mencari, aktif mendatangi majelis-majelis ilmu atau lembaga pendidikan yang di situ memberikan ilmu yang seluas-luasnya kepada anak didiknya. Kemudian yang keempat, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dengan bahasa yang sederhana, barang siapa yang melakukan jalan menempuh ilmu, maka Allah bukakan pintu suksesnya dunia akhirat bagi orang itu. Yang berikutnya, makin dalam iman dan ilmu seseorang, semakin merasakan damai orang itu.
Sehingga orang yang berilmu, dia akan merasakan betapa hidup ini adalah penuh dengan kedamaian. Kemudian berikutnya, mencari ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu. Kuat pengaruhnya, kuat ingatannya. Tapi mencari ilmu di masa tua seperti orang mengukir di atas air, gampang hilang dan tidak akan membekas. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah, ada kalimat lain yang mendorong kita untuk terus bersemangat dalam mencari ilmu. Ilmu itu kalau diberikan akan bertambah, tapi kalau harta diberikan berkurang. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu akan menghidupkan jiwa seseorang. Maka orang yang berilmu senantiasa penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat hidupnya, tidak gampang putus asa. Ilmu kalau diberikan bertambah, sementara harta berkurang. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu satu derajat dibandingkan yang lain. Begitulah Al-Quran di dalam surat Mujadilah ayat 11. Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran seseorang, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ilmu membuat rendah hati, sedangkan sombong menjadikan seseorang menjadi bodoh. Jadi orang yang kepingin cerdas, orang yang kepingin berilmu, hendaknya terbiasa dengan sikapnya yang rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri, karena orang yang sombong itu menutup dirinya dari pengetahuan sehingga dia menjadi bodoh. Itulah saudara-saudara, adik-adik semua, kaum milenial, marilah kita terus bersemangat menghadapi, membekali diri, menghadapi masa depan, supaya nanti kita menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia, dan mudah-mudahan kita semua bahagia di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.